الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان أشهد أن لا إله إلا الله الواحد المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم الممجد والرسول السيد السند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه على ممر الدهور والأيام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل مكان وأوصيكم ونفسي بطاعة الله ورسوله في كل zaman. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithali awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabin nawahihi, serta menjauhi larangannya. Sebab hanya dengan takwa kita bisa menjadi hamba yang mulia. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa di akhirat nanti tidak berguna apapun yang dimiliki kecuali jika ia datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna baginya kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk menjaga hati kita agar tak bersih, kita perlu menghindarkan diri dari lima racun-racun hati. Pertama, bicara yang berlebihan. Lidah adalah nikmat, namun ia bisa berubah menjadi adab saat manusia tidak pandai menjaganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, kebanyakan manusia disiksa di neraka karena tidak mampu menjaga lidahnya. Pembicaraan yang berlebihan adalah pembicaraan yang membawa mudarat atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, apalagi jika tidak ada manfaatnya sama sekali. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pembicaraan berlebihan juga bisa berwujud dusta, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, atau menyakiti orang lain. Terlebih jika pembicaraan itu sudah tergolong fitnah yang dapat merugikan orang lain. Sahabat Uqbah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang bisa menyelamatkan diriku?" Rasulullah menjawab, "Amsik alaika lisanak," jagalah lidahmu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, memandang berlebihan. Allah juga memberikan nikmat mata dan penglihatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan orang-orang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya terdapat racun hati saat pandangan tak terkendali. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mengenai hal ini kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk senantiasa ghaddul basar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman
hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga kemaluannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, memandang berlebihan merupakan racun hati, yaitu saat kita memandang lawan jenis dengan disengaja tanpa terkendali. Pandangan berlebihan ini sudah tergolong zina mata dan ia adalah racun hati yang berbahaya. Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina adraka dzalika la mahalah fal ainu zinatuhan nazar. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina, ia pasti mendapatkan hal yang demikian itu. Zinanya kedua mata adalah memandang. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bergaul yang berlebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan dan interaksi dengan sesamanya, sebab manusia adalah makhluk sosial yang takkan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun pergaulan dengan sesama manusia ini juga harus tetap dalam kerangka agama, bukan pergaulan yang seenaknya, tanpa batas dan tanpa aturan norma. Memilih teman bergaul juga harus diperhatikan, sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari dua hal, mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau diwarnai. Karenanya kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syar'i, terutama jika pergaulan itu dengan lawan jenis. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan adalah racun hati berikutnya. Ia bisa menjadi sumber penyakit fisik, juga bisa mengotori bahkan mematikan hati. Selain porsinya yang wajar dan seimbang, makanan yang masuk ke perut kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan thayyibah. Makan yang ideal adalah sepertiga kapasitas perut kita, sepertiganya lagi diisi air, dan sepertiganya lagi ruang untuk udara, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adam ukulat yukimna solbuhu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Tidaklah manusia memenuhi suatu bejana yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah ia memakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang belulangnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, yaitu tidur yang berlebihan. Ini biasanya berhubungan erat dengan makanan. Makan yang berlebihan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebihan, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, li'anna syib'a yuthqilul badan wa yuksil qalbah wa yuzilul fitnata wa yujlibun nauma wa yud'ifu 'anil ibadah. Karena kekenyangan dapat membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat seseorang sering tidur dan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah 5 racun yang dapat mematikan hati yang tidak boleh tidak harus kita hindari agar hati kita bersih dan tidak terkontaminasi, dengan harapan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci, sehingga kita menjadi orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وعظم وتفضل وبارك بجلالك وكرامك على سيد ذلك واشرف عبادك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa jallu akbar.